Kemudian akhwati fillah azanillahu wa iyyakunna jami'an, kita masuk bahasan kafarahnya ya, pembayaran dendanya. Yang pertama apa? Itqu raqabah, membebaskan budak ya, membebaskan budak. Maka sebelumnya ketika kita mau membayar kafarah, maka kita harus meniatkannya. Maksudnya apa? Kita harus niat ini kafarah buat apa ya, supaya nanti bisa membedakan antara ini kafarah puasa atau kafarah zihar ya, seperti itu ya. Seperti itu. Berarti harus ada niatnya, tapi tidak ada lafaz khusus untuk niat tersebut. Karena dalilnya innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu ada niatnya. Yang membedakan setiap amalan adalah niatnya. Nah, kemudian ya, yang pertama, kafarah yang pertama adalah itqu raqabah, membebaskan budak ini. Maka syaratnya ya, budak ini kita harus memilih budak juga, jangan ngasal kita milih budak. Tadi di buku mualifnya disebutkan salah satu syaratnya itu, yaitu apa? Salimatun minal, selamat dari aib-aib atau cacat-cacat ya, cacat seorang hamba ini sampai dia tidak bisa melakukan pekerjaannya ya. Maka dia harus sehat walafiat ya. Dia harus tidak punya cacat yang mengganggu pekerjaannya misalnya ya. Kalau misalnya cacatnya adalah misalnya malaikan ya, atau centengan atau panuan, maka itu tidak apa-apa. Ini misalnya cacatnya potong tangan, potong kaki, tidak punya mata, tidak punya telinga, nggak bisa dengar untuk apa arahan tuannya, maka ini tidak boleh dijadikan syarat untuk kafarah yang pertama ini ya. Dan juga syarat yang kedua adalah apa? Harus Islam. Seorang hamba ini harus Islam, tidak boleh orang kafir. Nah, dan juga yang ketiga itu syaratnya adalah dia harus betul-betul berstatus budak, tidak setengah budak setengah tuan. Kok ada Ustaz? Ada. Contohnya misalnya ya, ada istilah yang disebutkan ummul walad, ummu al-walad, bapaknya ibunya anak. Ini istilah apa ini ummul walad ya? Kita perluas sejenak ya pembahasannya. Ummul walad ini adalah seorang ibu ya. Ibu ini adalah seorang hamba. Dia melahirkan anak ya, anak hasil dari pergaulan ibu ini dengan tuannya. Maka jadilah anak ini. Nah, anak ini statusnya apa? Anak ini statusnya merdeka ya. Adapun ummul walad, ibunya ini adalah seorang hamba ya. Dalam sebuah kasus ya, dalam sebuah hukum, ibu yang mempunyai anak merdeka itu tidak boleh dijual. Nah, seperti itu ya. Nanti insya Allah Antona bakal belajar di bab fikih yang lain ya, di bab fikih yang lain. Contohnya lagi misalnya ada istilah yang namanya al-mukatib, al-mukatibu. Apa ini? Yaitu seorang hamba yang sedang berusaha untuk memerdekakan dirinya sendiri dengan cara ya membayar cicilan kepada tuannya ya. Ini berlaku di zaman Rasulullah ketika ada seorang hamba datang kepada Aisyah. Ya Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah ya, tolonglah aku seorang hamba, aku ingin merdeka dari tuanku. Tolonglah berikan aku uang untuk membayar ini. Jadi hamba ini pengen membayar dirinya sendiri kepada tuannya, cicil ya, supaya dia merdeka. Maka ini statusnya budak, tapi dia sedang berusaha untuk merubah statusnya menjadi seorang yang merdeka. Dan banyak lagi ya status hamba yang nanti insya Allah diperluas di pelajaran fikih atau ketika antuna kuliah ya, atau ketika antuna sudah bisa membaca bahasa Arab dengan baik dan bisa membaca buku-buku fikih.
maka dia harus benar-benar budak ya, dia itu budak orang. Nah seperti itu. Kemudian ya, kemudian akhwati fillah ya, kita berlanjut ke kafaroh yang kedua, yaitu siam ya, puasa. Jika memang dia benar-benar nggak bisa mendapatkan hamba ini ya, dia tidak bisa mendapatkan hamba ini ya, mungkin karena pertama dia itu tidak mempunyai uang untuk membeli budak ini, atau yang kedua dia betul-betul tidak mendapatkan budak di negaranya, atau zaman sekarang kan nggak ada budak. Nah seperti itu. Atau dia punya uang tapi uangnya buat kebutuhan yang lain. Nah seperti itu ya, maka dia boleh merubah kafarohnya atau menurunkan level kafarohnya kemana? Ke siam, ke puasa. Kemudian ada satu masalah. Kemudian Ustadz, kalau misalnya begini, nah, dia itu ketika dia mencari hamba nggak dapat dan nggak ada uang, atau emang nggak ada hamba. Nah kemudian dia sudah mulai untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ternyata di bulan yang kedua, misalnya di hari yang ke-34, dia dapat durian runtuh misalnya. Dia dapat uang yang banyak, dia bisa membeli hamba. Apakah dia harus membatalkan puasanya dan membeli hamba? Maka tidak, maka dia meneruskan kafaroh yang dia mulai tadi, itu puasa 2 bulan berturut-turut. Karena ini puasanya tidak mudah ya, tidak ringan tapi susah, 2 bulan dan itu harus berturut-turut ya. Ini sama ya kafarohnya, kafaroh puasanya sama kafaroh orang yang jima ketika puasa ya, sebagaimana yang kita pelajari di bab puasa kemarin. Kemudian ya, untuk puasa niatnya itu dia harus meniatkan di setiap waktu malam, sebagaimana di bulan Ramadan tersebut di bulan Ramadan yang telah kita belajar ya. Di bulan Ramadan gimana niatnya setiap malam ya, tidak boleh kita meniat misalnya di awal bulan, di awal hari ketika puasa kafarah ini, kita niat saya ingin meniatkan 22 bulan berturut-turut puasa ya, supaya apa? Supaya dia tidak niat di tiap malam, supaya dia nggak lupa. Ini tidak sah niatnya. Jadi dia harus niat di setiap malam ketika dia besoknya pengen puasa. Nah seperti itu. Nah kemudian Ustadz, kalau misalnya kita udah puasa nih ya, ternyata di hari yang ke-39 kita batal satu puasanya. Ya Allah Ustadz, tinggal 1 hari lagi, tolonglah keringanan. Tidak ada keringanan, kamu itu tinggal 1 hari lagi saja. Kenapa kamu nggak tahan puasanya 1 hari lagi? Nah jika dia batalkan puasanya ini, dia potong puasa yang harusnya itu berturut-turut, kemudian di hari ke-30, hari ke-59 misalnya ya, 1 hari lagi mau selesai ya. Nah dia batalkan hari yang ke-59, maka dia harus mulai ulang dari awal lagi. Nah ini tentunya ya, jika memang seseorang yang tidak punya alasan dan dia tidak tahan untuk puasa, kecuali kalau orang ini mempunyai uzur, misalnya sakit atau safar. Wallahu alam ya, mungkin safar ya. Kalau sakit ya ada khilaf ya, safar pun ada khilaf, tapi yang kuat sakit. Jika sakit maka dia juga harus mengulanginya, dan juga safar dia juga harus mengulanginya. Wallahu taala alam bisawab. Jika antum lebih luas lagi membacanya, maka bacalah buku Kifayatul Akhyar ya, mungkin ada terjemahannya atau Ustaz belum dapat terjemahannya ya. Nah akhwati, kemudian kita masuk ke yang ketiga, itu apa? Yaitu al-it'am. Kita kalau misalnya nggak bisa puasa, kita memberikan makan kepada orang miskin. Misalnya dia nggak bisa puasa karena sakit ya, kalau dia puasa 2 bulan berturut-turut nambah parah sakitnya ya, bukan PPS ya. Kalau PPS
itu malah gimana ya, nggak boleh PPS ya, nggak boleh PPS ketika pengen bayar kafaroh ya, nggak boleh. Apalagi ketika masuk kelas 1, masuk halaqah atau masuk pondok, atau mau izin ke pesantren. Nah, tapi insya Allah tidak ada ya, tidak ada insya Allah. Nah, tidak boleh. Jadi kalau misalnya nggak bisa puasa karena sakit atau karena apa ya, maka dia masuk, dia turunkan level kafarnya ke it'am, memberikan makan kepada 60 orang miskin. Setiap satu orang miskinnya itu 1 mud. Nah, 1 mud itu berapa ukurannya ya? Ukuran mud itu sama dengan 600 gram beras, atau jika bukan beras, atau makanan pokok negaranya tersebut. Nah, paham tidak sekarang it'am kepada 60 orang miskin. Baik, al-it'am di sini ya, kita boleh memberi makan kepada seluruh orang-orang miskin, kecuali ya kepada yang pertama, kecuali kepada Hashimi, yaitu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka tidak menerima zakat atau kafarah. Yang kedua adalah yang memang itu adalah orang yang di bawah tanggungan kita, misalnya istri kita ya, istri kita miskin misalnya, atau anak kita miskin, kita kasih kafarah ke anak atau istri kita, tidak boleh, karena mereka adalah orang-orang yang di bawah tanggungan kita aslinya. Atau yang ketiga adalah ya kepada hamba, maka tidak boleh kita membayar kafarah kepada hamba kita sendiri, karena nanti uangnya akan kembali ke kita lagi ya. Seperti itu. Nah, itu tentang it'am, tentang makanan. Ustaz, kalau misalnya dia benar-benar nggak bisa, ini level terakhir pun nggak bisa, maka bagaimana? Maka dia punya hutang, berarti dia punya hutang untuk membayar untuk membayar kafarahnya ini ya, membayar kafarahnya ini, dia punya hutang sampai dia membayarnya. Baik, akhwati fillah, jika misalnya ada pertanyaan atau ada yang belum difahami, maka bisa ditanyakan lewat grup atau lewat pribadi. Baik, ada satu soal di sini untuk antuna, yaitu pertama, sebutkan syarat hamba, syarat seorang budak yang harus kita beli ketika kita mau membayar kafarah. Syaratnya apa saja? Kemudian soal yang terakhir adalah, apakah ini dianggap zihar jika seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu itu seperti pahanya nenekku. Ini apakah dianggap sebagai zihar? Nah, kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Berikan alasannya. Nah, tadi apa? Yang ketiga, jika seorang suami mengatakan, kamu itu seperti paha nenekku, ya, maka di sini apakah hukumnya zihar atau tidak? Jika iya, maka berikan alasan, atau jika tidak, maka berikan alasan juga. Barakallahu fikunna. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita di fikih ini. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan membahas tentang al-li'an ya, mula'anah ya, saling melaknat antara dua orang suami istri. Nah, bagaimana hukumnya? Kita lanjut ke episode yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.